You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Shalom saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang setia. Meskipun terkadang kita tidak setia. Coba kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi pada saat proses Yesus ketika dia disalibkan. Pertanyaannya adalah begini, kemana dan di mana semua orang-orang yang dekat dengan Yesus? Murid-murid, kemana mereka semua yang dibentuk dan diajari oleh Yesus itu? Faktanya adalah, saya yakin kebanyakan daripada mereka sedang ketakutan. Ada yang bersembunyi, bahkan ada yang menyangkal ketika ditanya oleh orang-orang sekitar. Kalau secara etika tidak bisa kalau begitu. Kan Tuhan Yesus sudah membimbing mereka, mengajari mereka, mendoakan. Serta menunjukkan secara nyata mujizat dan keajaiban. Kurang apa coba Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dalam dunia pelayanan. Yesus sebagai guru atau rabi dan teman-teman atau sahabat. Jikalau sedang mengalami persoalan, harusnya mereka semua itu ada. Mendoakan, mendukung, mendampingi atau menemani minimal. Menunjukkan kalau memberikan support sebagai ucapan terima kasih. Karena sudah selama ini sudah diberi dampak oleh Yesus Kristus. Kenyataannya adalah tidak ada semuanya. Bisa dikatakan mereka tidak setia. Sama dengan air susu dibalas dengan air tuba. Anda tahu yang ada di sana yang terlihat itu hanyalah kaum perempuan saja.
Suatu saat ketika Yesus mati dan dikuburkan dan dibangkitkan di hari ketiga. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang termasuk muridnya. Yohanes 21 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Lalu Yesus maju dan mengambil roti dan ikan serta memberikannya kepada mereka. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada muridnya setelah bangkit dari kematian. Di sini terdapat ada 3 alasan penting yang perlu kita sadari kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka sesudah kebangkitannya. Yaitu yang pertama adalah untuk menunjukkan meskipun engkau tidak setia, namun Yesus tetaplah Elohim yang setia. Sebuah keistimewaan dari Tuhan Yesus kita. Keistimewaannya adalah bahwa dia sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang binasa akibat dosa dan kesalahan kita sendiri. Apakah engkau sedang ditinggalkan oleh rekan, sahabat, atau siapapun yang tadinya selalu berada di samping Anda? Sakit memang kalau hal itu terjadi. Saudara merasa sendirian, dingin, bahkan gelap di dalam masa depan kita. Satu hal yang saya coba katakan, manusia bisa meninggalkan dan mengecewakan. Namun pribadi yang bernama Yesus, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekarang kita bisa bersandar kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus telah mengampuni mereka semua. Tidak usah takut ataupun malu. Ya, semua kesalahan, dosa dan pelanggaran kita sekarang di hadapan Yesus semuanya telah dilupakan karena sudah diampuni. Itulah sebabnya jangan merasa tertuduh atau terintimidasi. Engkau adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Sesungguhnya jika kita habis melakukan salah pada orang, tiba-tiba orang itu melupakan kesalahan kita. Kita merasa sungkan atau aneh. Bahkan kita tidak berani untuk ketemu dengan orang itu. Yesus menampakkan diri kepada muridnya untuk memberitahukan begini. Tidak usah malu, tidak usah takut. Aku sudah mengampuni dan melupakan apa yang terjadi di belakang kemarin. Sekarang engkau punya identitas yang baru dalamku, yaitu tubuh Kristus. Yang ketiga adalah mengajak bersama untuk fokus ke depan. Kepada destiny yang telah Tuhan sediakan. Sangat penting saudara untuk mengarahkan fokus dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menjadi hasil akhir dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk mengarahkan fokus dalam hidup ini. Karena itulah yang akan menjadi hasil akhir dalam kehidupan kita. Dengan menampakkan diri kepada muridnya setelah kebangkitan. Sepertinya Yesus berkata, jangan fokus kepada hal-hal yang salah. Saat ini Yesus mau berkata, mari fokus kepada masa depan dan kepada destiny yang telah kusiapkan buat engkau. Fokus kepada anugerah yang telah kulakukan supaya engkau bisa menikmati berkat dari kuasa kebangkitannya. Fokus kepada penuaian jiwa. Beritahukan kepada semua orang kalau aku telah bangkit, aku telah menang atas maut. Sehingga makin banyak orang mendengar dan mengalami kabar baik ini. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama kita fokus kepada Yesus dan kepada hari depan yang penuh dengan harapan yang telah Dia siapkan untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Dengan hati yang melihat bagaimana Engkau telah menyediakan masa depan yang terbaik. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami pada hari ini fokus kepada Yesus. Kami fokus kepada destiny Tuhan. Dan kami melihat tentang masa depan kami sedang dipersiapkan untuk alami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus kita hidup di dalam Kristus. Sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.